Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Nenggolan. Saya adalah mahasiswa teknik informatika dari kampus Universitas Budi Dharma Medan. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang sudah diberikan oleh Bapak Surya Dharma Nasution. Dan saya akan mereview hasil program yang sudah saya kerjakan dari pertemuan kedua sampai ke pertemuan ketujuh, yang dimana materi-materi yang diberikan yaitu mulai dari konfigurasi jaringan antara dua komputer atau dua laptop sampai nanti pembuatan program yang akan kita buat di aplikasi Visual Basic nantinya. Berikut adalah videonya. Oke. Pada pertemuan kedua, materi yang diberikan yaitu cara mengkonfigurasi jaringan, yang dimana konfigurasi jaringan ini kita lakukan supaya kedua laptop atau dua komputer bisa saling terhubung dan bisa saling sharing data satu laptop dengan laptop yang lainnya, yang dimana kita mentransfer data dengan menggunakan alat bantu yaitu kabel jaringan atau lebih tepatnya kabel UTP yang seperti ini. Nanti kedua kabel ini kita akan colok di masing-masing laptop dan kita akan setting IP-nya supaya kedua laptop bisa saling terhubung dan bisa saling sharing data satu sama lain. Oke, di sini saya sudah ada dua laptop di sini yang sudah saya pasang RJ45 ataupun kabel UTP sudah saya pasang di kedua laptop ini. Dan saya sudah setting IP. Saya sudah setting IP-nya. Saya akan coba sharing folder dari sini. Nah, di sini kita lihat ada 4 file ya. Saya akan coba membuat folder baru. Apakah akan terbaca di laptop yang satu lagi? Kita akan coba. Misalnya kita buat Irfan ya. Irfan, enter. Nah, kita akan melihat di laptop yang satu lagi. Apakah ada atau tidak? Sini. Kita buka network. Jaringan di sini yang sudah terhubung atau terkonfigurasi. Nah, ini tadi sudah ada tampil ya di laptop kedua ya. Coba saya tambahkan yang di sini dulu ya. Saya tambahkan di sini apakah akan terbaca di laptop satu. Saya coba tambahkan di sini folder Rijal misalnya ya. Rijal, enter. Nah, jika kita lihat di sini sudah tambah dia di komputer satu. Nah, itulah fungsi dari kabel UTP tadi untuk bisa saling mengirim data ataupun sharing data. Oke, pada pertemuan ketiga kita diberi materi cara pembuatan database pada Microsoft Access dan cara menampilkannya pada data grid view di aplikasi Visual Basic. Nah, di sini saya sudah membuat database, yaitu database mahasiswa pada Microsoft Access, dan saya akan tampilkan di data grid view pada aplikasi Visual Basic. Ini adalah database yang sudah saya buat dengan beberapa file yaitu npm, nama, fakultas, jenjang, dan jurusan. Saya akan coba tampilkan di sini data grid view yang sudah kita buat, yaitu database mahasiswa tadi. Saya akan coba jalankan di sini. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah database yang sudah kita buat di Microsoft Access tadi. Ini adalah ada npm, nama, fakultas, jenjang, dan jurusan. Pada pertemuan keempat kita diberikan materi yaitu cara membuat program
program pada aplikasi Visual Basic, yang dimana program yang kita buat yaitu program yang bisa membaca, membuat, menghapus, dan mengedit database yang sudah kita buat di Microsoft Access tadi. Ini adalah program yang sudah saya buat di Visual Basic. Nah, ini adalah program yang saya buat di pertemuan 4, yaitu program ini yang bisa create, update, dan delete, yang maksudnya bisa membuat, membaca, mengedit, dan menghapus database yang ada. Saya akan coba di sini jalankan ini form mahasiswa. Saya akan coba jalankan form mahasiswa. Nah, ini dia aplikasinya. Jika saya tekan tambah di sini, jika saya ingin menambah database yang ada di sini, saya akan masukkan npm sembarang aja di sini 1298764554. Nah, jika saya klik enter, dia akan menyuruh kita untuk memasukkan nama. Masukkan nama, fakultas, jenjang, dan jurusan. Saya akan coba masukkan di sini namanya Rizal Nainggolan. Nah, saya akan pilih fakultas di sini, misalkan manajemen pendidikan ya. Pendidikan jenjang S1. Jurusan kita akan buat di sini bahasa Inggris lah ya. Bahasa Inggris. Saya akan klik tombol simpan ini, maka di sini di database ini akan bertambah dia. Saya akan coba di sini, kita lihat ya. Nah, ini dia bertambah di database ini. Nah, gimana kalau mengedit? Kita akan klik tambah di sini. Jika kita ingin mengedit, kita akan masukkan di sini npm yang sudah ada. Misalnya saya akan mengedit npm yang ini aja ya, 1811. Saya akan mengedit, misalkan adalah npm-nya ini Irfan Nainggolan. Saya akan enter di sini. Nah, dia akan memunculkan data yang udah ada di database ini. Di sini kita akan tinggal mengganti ini, misalnya saya akan mengganti fakultasnya. Misalkan ilmu komputer, jenjang S3 misalkan, jurusan teknik informatika misalnya ya. Teknik informatika. Jika saya klik edit di sini, maka data yang ada di sini akan terupdate. Kita lihat ya. Nah, ini datanya akan terupdate dengan sendirinya. Bagaimana jika menghapus? Kita klik juga, kita tambah. Jika kita mau menghapus, misalnya kita akan menghapus si JK ini, tinggal kita masukkan ini npm-nya ini. Masukkan npm-nya, kita klik enter, kita klik hapus, maka si ini akan terhapus. Nah, begitu dia. Ini adalah pertemuan ketiga. Baru jika ingin batal seperti ini, kita akan balik. Nah, batal. Jika ingin keluar, kita klik button keluar ini. Nah, selesai. Oke, pada pertemuan kelima, materi yang diberikan yaitu latihan cara membuat database baru dan membuat form baru pada Visual Basic. Oke, di pertemuan kelima adalah latihan. Nah, latihannya itu adalah membuat database dosennya. Database-nya di sini sudah saya buat dengan field yaitu NIDN, nama, dan email. Ada 3 fieldnya di sini. Di sini tugasnya juga, latihannya juga membuat form baru di project
yang ada di Visual Basic ya. Ini dia formnya sudah saya buat. Nah, saya akan coba jalankan di sini form dosennya ya. Saya coba jalankan di sini. Sama seperti mahasiswa ya, dia bisa tambah, baca, delete dan edit juga ya. Di sini sama seperti tadi. Jika kita ingin menambah, kita akan memasukkan NIDN-nya sembarang aja yang belum ada database-nya di dalam. Kita klik enter. Nah, kita akan disuruh memasukkan nama dan email. Kita masukkan misalnya namanya si Joshua Sirait ya. Emailnya Sirait @gmail.com. Nah, di sini saya akan simpan, maka akan ditambahkan di database -nya. Nah, ini dia. Jika akan edit bagaimana? Misalnya saya ingin mengedit, tinggal saya masukkan ini NIDN ini, enter, maka tinggal kita edit. Misalnya kita edit namanya jadi Marta Maria, jadi Marta Sinaga ya, Sinaga. Edit, maka akan diupdate di sini datanya. Jika mau menghapus gimana? Tinggal tambahkan juga ini. Hapus, enter, kita hapus, hilang. Tombol batal gimana? Berfungsi. Tombol keluar, ya, selesai. Di pertemuan ke-6, materi yang diberikan yaitu mengenai menu utama, login, dan akan. Oke, di pertemuan ke-6 materinya adalah membuat ini menu utama di sini. Menu utama ada juga untuk login nanti ya. Ini untuk login, form login, dan hak akses. Nah, saya akan coba jalankan project ini akan jalan. Start up from dari login form. Saya akan jalankan di sini. Nah, di sini dia akan minta username dan password. Nah, username dan password ini kita ambil dari database yang udah kita buat di tabel pengguna. Nah, ini dia. Misalnya saya akan login sebagai saya ya, Irfan, password 12345 sebagai mahasiswa. Sini passwordnya 12345, enter. Nah, dia masuk ke menu utama. Jika kita klik di sini, ada master data, data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, KHS, bisa input KRS, cetak KRS, cetak KHS. Di sini nilai bisa input nilai ya. Dan di sini ada pemberitahuan bahwasanya si Irfan ini adalah mahasiswa. Kita klik ini, masuk ke form mahasiswa tadi ya. Keluar. Di pertemuan 7 atau pertemuan terakhir adalah tulis, dimana kita disuruh membuat input data pengguna ataupun program di Visual Basic, yang dimana program ini hampir menyerupai seperti program dosen, yang dimana programnya bisa membuat, membaca, mengedit, dan mendelete database yang sudah ada di Microsoft Access yang kita buka melalui program ataupun aplikasi yang ada di Visual Basic. Oke, di pertemuan 7, pertemuan terakhir, di sini kita disuruh membuat
form baru, yaitu form pengguna, yang dimana nanti form ini seperti form dosen ya, dimana kita akan bisa menambahkan username, password, level di sini di data penggunanya. Nanti saya akan coba jalankan. Nah, di sini ada 3 pengguna yang udah terdata di database. Saya akan coba tambahkan, misalkan username-nya Rizal. Saya enter. Karena belum ada di database, dia akan menyuruh kita masukkan password dan membuat label. Misalnya password 1 2 3 4 5. Kita pilih labelnya di sini sebagai dosen. Kita simpan, maka akan ditambah di sini. Misalnya kita mau mengedit, misalnya edit ya, kita enter, maka akan tampil seperti ini. Levelnya kita coba ganti jadi dosen, kita edit. Nah, ini akan terupdate. Jika ingin menghapus, misalnya kita hapus ini ya, Melda ya. Enter, maka akan masuk. Kita ingin menghapus, kita tes hapus, maka Melda hilang. Jika tombol batal, batal. Jika tombol keluar, keluar dari program. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya video ini saya peruntukkan untuk mereview hasil project ataupun materi yang sudah saya buat, dan ini bukan video tutorial ya. Oke, mungkin segitu aja. Jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan dalam video, saya minta maaf. Dan akhir kata saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua.